Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share and care ya, bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Di sini kita akan membahas tentang vektor. Yang A, kita akan bahas pengertian besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian yang B, penulisan vektor. Yang C, penjumlahan dan pengurangan vektor dengan cara poligon dan cara jajaran genjang. Secara umum dalam fisika, berdasarkan besar dan arahnya, besaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama, besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Perhitungan besaran-besaran skalar dapat dilakukan dengan operasi aljabar biasa. Contoh besaran skalar adalah massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Contohnya ya, massa badan Anita 50 kg. Nah, sudah cukup tidak menggunakan arah ya, arah utara, timur, selatan, nggak ada. Kemudian misalkan suhu. Suhu ruangan di rumah kalian misalkan 27 derajat Celcius. Sudah tidak menggunakan arah utara, timur, selatan, tidak ya. Jadi, besaran skalar hanya memiliki nilai atau besar saja. Kemudian besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Contoh besaran vektor adalah kecepatan, percepatan, momentum, momen gaya, gaya, medan magnet, dan sebagainya. Contohnya kecepatan ya. Kecepatan sebuah mobil 80 km per jam ke arah timur. Nah, itu ada arahnya, ada besar dan arah. Kemudian gaya. Kalian mendorong meja ke arah selatan dengan gaya 50 Newton misalkan. Itu ada arahnya ya. Ada besar atau nilai dan arahnya. Penulisan vektor dan penjumlahan vektor. Penulisan vektor. Vektor dapat dituliskan dengan dua huruf A, B, berarti titik pangkal A arahnya ke B, atau dalam satu huruf F, tanda panah di atas, untuk vektor gaya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan vektor. Vektor dapat dijumlahkan dan dikurangkan dengan aturan vektor. Berbeda dengan penjumlahan aljabar biasa. Penjumlahan vektor ada dua cara, yaitu cara poligon dan cara jajar genjang. Penjumlahan vektor dan pengurangan vektor. Contoh, terdapat dua buah vektor A dan B. Di sini vektor A positif ke kanan dan vektor B serong ke atas ya. Dia positif B serong ke atas kanan. Berarti vektor min A arahnya ke kiri dan vektor min B arahnya serong ke kiri bawah. Pertanyaannya adalah yang nomor 1 A plus B, kemudian yang kedua A min B. Bagaimana cara menjawabnya? Kita akan menjawabnya dengan cara poligon dan jajar genjang. Penjumlahan dan pengurangan vektor dengan cara poligon. Ciri cara poligon adalah menggambarkan vektornya menyambung dari ujung vektor yang satu menyambung ke vektor lainnya. Pertanyaan pertama, vektor A plus vektor B. Kita akan jawab. Pertama, gambar dulu vektor A. Lalu dari ujung vektor A ya, tanda panah A, kita gambar lanjut menggambar vektor B. Kemudian yang terakhir, yang C, tarik garis dari titik pangkal vektor A ke ujung panah vektor B. Maka akan diperoleh hasilnya vektor resultan yaitu vektor A plus B. Penjumlahan dan pengurangan vektor dengan cara poligon. Untuk pertanyaan yang kedua, A min B. Yang A, kita gambar dulu vektor A, kemudian gambar dari ujung vektor tanda panah A, kita lanjut menggambar vektor min B. Tadi kan vektor min B itu kan gambarnya serong kiri ke arah bawah ya, vektor min B. Kemudian tarik garis dari titik pangkal vektor A ke ujung panah vektor min B.
maka akan diperoleh hasil vektornya yaitu vektor A min B. Penjumlahan dan pengurangan vektor dengan cara jajaran genjang. Ciri dari jajaran genjang adalah menggambar vektor-vektornya dari satu titik yang sama. Untuk pertanyaan A plus B, pertama kita gambar dulu vektor A. Kemudian dari titik pangkal vektor A, kita gambar vektor B. Kemudian kita gambar garis putus-putus membentuk bangun jajaran genjang. Lalu dari titik pangkal vektor A atau titik awal yang sama, kita gambar vektor hasilnya atau vektor R ya, vektor resultan. Resultan vektor itu artinya vektor A plus vektor B. Penjumlahan dan pengurangan vektor dengan cara jajaran genjang untuk pertanyaan yang A min B. Kita jawab, cara yang pertama adalah gambar dulu vektor A. Kemudian dari titik pangkal vektor A, kita gambar vektor min B. Lalu, kita gambar garis putus-putus membentuk bangun jajaran genjang. Cara yang terakhir, dari titik pangkal vektor A atau titik awal yang sama, kita gambar vektor hasilnya, yaitu vektor A min B. Contoh soal berikutnya, tuliskan hubungan vektor-vektor di bawah ini. Pertanyaan yang A, itu ada 4 buah vektor A, B, C, D. Bagaimana cara menjawabnya? Lihat tanda panahnya. Kalau searah berarti kita akan menulisnya di ruas yang sama. Kalau beda arah berarti di ruas yang berbeda. Hubungan vektor-vektornya ditulis menjadi A plus B sama dengan D plus C. Karena di sini yang searah yaitu vektor A dan vektor B. Kemudian yang searah lagi dia vektor D dan vektor C. Ya, A plus B itu searah, yang beda arah D plus C. Kemudian yang B sama ada 4 buah vektor, kita perhatikan tanda panahnya. Kalau searah berarti dijumlah, kalau beda arah berarti dikurangi. Ini cara yang lebih mudah ya. Kita lihat vektor yang searah adalah B, A, D. Yang beda arah adalah vektor C. Berarti kita tulisnya B plus A plus D plus B plus A plus D dikurangi C sama dengan 0 atau B plus A plus D sama dengan C. Contoh soal berikutnya, di sini ada 6 buah vektor A, B, C, D, E, F. Kita lihat tanda panahnya ya. A searah B, C yang beda arah. Oke, dari D berarti D, E, F, A, B. Yang tidak searah hanya C. Maka kita tulis hubungan vektor-vektornya D plus E plus F plus A plus B min C sama dengan 0. Atau D plus E plus F plus A plus B sama dengan C. Soal berikutnya, kita perhatikan ada 4 buah vektor A, B, C, D. Sama kita perhatikan arahnya ya. Apakah searah semua? A, B, C, D ya. Searah semua. Berarti kita tulis A plus B plus C plus D sama dengan 0. Contoh soal berikutnya. Dari gambar berikut ini, manakah yang menghasilkan resultan 0? Baik, kita ke option A. Apakah searah semua? Kalau searah semua kan 0 ya. Resultannya A, B. Nah, ini yang beda arah adalah D. Jadi vektornya B plus C plus A plus B sama dengan D. Ini untuk option A. Untuk option B kita lihat A, B, C, D. Nah, jawabannya langsung ke option B ya. A plus B plus C plus D sama dengan 0. Dia searah semua. Jadi resultannya 0. Bagaimana dengan option C? Ditulisnya bagaimana? B plus C sama dengan A plus D. Atau A plus D sama dengan B plus C.
Option D, kita tulisnya bagaimana? D plus A plus B sama dengan C. Option E, kita tulisnya bagaimana? B plus C plus D sama dengan A. Gitu ya, mudah kan? Contoh soal terakhir. Hubungan vektor-vektor pada gambar di bawah ini adalah, kita lihat arah vektornya, A, B, C, sama dengan D. Berarti jawabannya D ya. D sama dengan A plus B plus C. Sekian pembahasan tentang vektor kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.